Sekitar 300 juta tahun lalu, pergerakan lempeng, gempa tektonik, dan aktivitas vulkanik yang dahsyat terjadi di bumi. Kini salah satu buktinya terabadikan di Geopark Merangin Jambi. Kawasan ini juga menjadi bukti dahsyatnya erupsi Gunung Masurai 33.000 tahun lalu. Geopark Merangin Jambi juga menjadi bukti atas eksistensi Kerajaan Sriwijaya. Dan rumah tua atau panjang yang berusia 700 tahun menjadi saksi adat istiadat di Merangin masih tetap lestari. Baru sampai di Lubuk Linggau setelah kurang lebih 1 jam kayak kita terbang ngens ya. Kurang tahu soalnya buat tidur lagi, jadi nggak tahu berapa lama. Iya, nah tapi welcome to Lubuk Linggau. Sekarang kita mau jalur darat ke Kabupaten Merangin, tujuannya Kota Bangko. Tapi sebelum 4 jam perjalanan darat kita mau makan dulu karena ini dia nih tentara-tentaranya udah mulai marah-marah. Suatu waktu saya bertugas ke Jakarta dan ke Badan Geologi. Para pakar dan para senior yang ahli geologi bilang ke saya, Geopark Merangin Jambi mati suri. Saya sebagai seorang yang lahir di sini, terus juga merasa bahwa ini tamparan keras bagi saya. Dan saya tidak terima itu. Saya lapor ke Pak Bupati, Pak, izin Pak, saya dibilang beberapa dewan pakar bilang Geopark kita mati suri. Ya, Pak Bupati bilang ya diurus Bang. Lalu dengan banyak yang tantangan saya sering bilang ke teman-teman bahwa oh ternyata ngurus Geoparknya harus orang gila dan nekat. Itu. Gila dan nekat itu kata kunci sebenarnya untuk memotivasi diri sendiri dan teman-teman yang ada supaya kita terus maju. Karena dia kompleks sekali. Di samping konservasi dan edukasi ada fungsi pemberdayaan masyarakat. Bagaimana masyarakat kita mendapat nilai ekonomi baik dari lingkungan yang bumi yang mereka kelola dengan baik. Nah, termasuk pariwisata. Ketika situs-situs ini dijadikan objek wisata, maka masyarakat kita harus dapat manfaat di situ. Merangin ini punya banyak potensi wisata. Satu di antaranya adalah wisata geopark yang alhamdulillah pada tanggal 24 Mei 2023 yang lalu, Geopark Merangin ini sudah diakui menjadi salah satu bagian dari UNESCO Global Geopark. Pada area perkampungan adat, terdapat sebuah bangunan berusia sekitar 700 tahun yang masih difungsikan sampai saat ini. Rumah tua Rantau Panjang juga memiliki konstruksi kokoh serta dirancang tahan terhadap guncangan gempa. Masyarakat adat lokalnya disebut orang Batin Lamo, sebuah ras adat di daerah Merangin. Hari pertama dari Geopark Merangin, hari ini kita ada di Rantau Panjang. Ya, Rumah Tua Rantau Panjang. Ya, salah satu culture diversity yang ada di Geopark Merangin. Jadi hari ini kita mau langsung datang ke sini dulu. Kita lihat di rumah tua ini ada apa aja. Ada apa aja sih, Sin? Gue nggak tahu deh. Gue juga belum tahu ada apa aja, makanya kita mau lihat. Tapi memang rumah tua ini tahan gempa nih. Jadi memang mungkin dari nenek moyang kita dahulu sudah memikirkan konstruksinya. Betul. Jadi di dalam tuh pasti, ya namanya juga rumah tua, pasti usianya juga udah sampai udah 700-an tahun. Oh iya, 700 tahun ya? Betul. Wah, menarik banget. Yaudah, kita langsung masuk aja kali ya. Yuk. Lihat di dalam ada apa aja. Jadi pertama kali kita datang, kita langsung disambut sama culture diversity yang ada di sini, yaitu rumah tua Rantau Panjang. Gue udah banyak datang ke rumah adat lah ya, kampung adat. Tapi yang satu yang paling menarik buat gue adalah ketika penyambutannya. Hampir nggak pernah gue disambut sama kawasan adat yang punya alunan musik, terus tarian yang musiknya aja tuh kedengeran sopan banget di telinga gitu. Jadi mainnya tuh mereka santai banget musiknya, nggak yang gedubrak itu santai banget. Salam kenal, saya Syode dari Jakarta, dari Indonesia Kini. Dengan Bapak? Iskandar. Pak Iskandar. Pak Iskandar adalah pemilik rumah ini ya? Ya, pewarisnya. Pewaris.
Oke, jadi tadi kita sempat ngobrol di depan Pak, katanya di dalam rumah Tuo ini, di kawasan rumah Tuo ini, ada satu rumah yang usianya sudah hampir atau lebih dari 700 tahun ya Pak? Iya. Ya, kebetulan rumah kita ini. Ini rumah yang ini ya? Wah. Dari 1330 katanya Pak. Ya, 1330. Bapak berarti adalah generasi yang ke 14. 14. Tapi usia rumah ini kan berarti sudah 700 tahun lebih nih Pak. Ya. Perawatan-perawatan apa saja sih yang biasanya dilakukan atau per berapa tahun sekali, per berapa puluh tahun sekali harus diganti nggak kayunya atau apa gitu Pak? Enggak. Kalau perawatan rumah ini yang biasa dirawat hanya 4 bulan atau 5 bulan sekali. Itu memang ada obatnya. Oh, pakai obat. Nah, salah satu sekarang kan obatnya itu kalau yang baru dibikin sekarang tembakau cengkeh dengan daun pisang yang tua itu dihancurkan kemudian itu diseduh. Nah, airnya hitam. Setelah airnya hitam itulah yang dioleskan untuk mengantisipasi rayak gitu. Oh, Berarti herbal dan natural, natural ya. Dan apakah ada salah satu ritual atau upacara khusus gitu Pak ketika ada perbaikan rumah atau mau membangun rumah di kawasan ini nggak ada? Kalau khusus yang sebenarnya sih nggak, cuman nggak ada ya? Biasanya yang dilakoni orang apabila kita membenahi rumah atau renovasi, biasanya memang ada dengan doa-doa gitu kan. Ada lah sedikit baca-baca doa selamat. Doa selamat ya. Ya. Oke. Kalau ukiran-ukiran ini hanya menentukan tempat-tempat posisi gitu. Seperti ini kan ada nenek empek yang 8 itu artinya katakanlah yang segi 4 gitu. Yang segi 4 ini itu ruangan anak gadis, artinya tidak boleh dikosongkan, harus tetap untuk anak gadis, tidak boleh campur aduk gitu. Nah kalau sebelahnya itu ruangan keluarga boleh, bapaknya, mamanya, anak yang cucu itu boleh sebelah sana tuh. Ataupun nanti ya kalau malas mau apa-apa di ruangan ini boleh. Nah, itu namanya balik menalam. Sebab kalau di sini kamar itu bahasanya menalam. Salah satu ini ada ruangan serambi. Itu khusus untuk tamu. Kemudian ada ruangan tengah, itu ruangan keluarga. Kalau ini namanya balai melintang. Jadi balai melintang ini khusus untuk nenek mama, cerdik pandai, alim ulama, artinya sesepuh. Tetapi di ujung dari ini ada semacam kamar atau ruangan. Itu untuk kalau bahasanya katakanlah semacam raja, atau kalau di sini bahasanya Rio Depati atau nenek puyang Depati. Saya juga sebenarnya penasaran nih. Kita pasti Cynthia juga penasaran. Ini kan banyak sekali kayak apa sih ornamen atau disebutnya hiasan ya Pak ya? Iya. Apakah ada makna tersendiri Pak atau ada fungsinya atau ada Seperti artinya? ada kepala kerbau nih. Sampai ada satu ornamen atau hiasan yang itu adalah sebuah fosil mungkin disebutnya atau kerangka kepala kerbau ya. Yang ternyata di situ ada ceritanya juga. Itu adalah salah satu bentuk hukum adat yang ada di kawasan kampung adat Rumah Tuo. Hukum adat yang 20, hukum adat yang 40, 20, 40, 80, 80, 100 ya. Ini pasalnya Pak atau Ya, apa ini ya, Pak? pasalnya. Oh ini pasalnya, Ya. oke. Misalnya kejahatannya Pak, sebutkanlah mungkin berkelahi gitu Pak. Umpamanya katakanlah permasalahan anak berantem, anak berkelahi, itu mungkin dianggap hukum adat yang 20. Mungkin bisa disanksi dengan ayam. Kalau banyaknya terserah aja gitu. Tapi mungkin bisa disanksi dengan seekor ayam. Tapi ada lagi yang lebih tinggi lagi. Hukum adat yang 40 umpamanya sudah mengeluarkan darah. Itu minimal itu kambing. Kemudian ada lagi hukum adat yang 80. Mungkin itu lebih tinggi lagi. Bisa-bisa mati atau bisa-bisa, yang jelas itu permasalahan sudah agak sedikit berat gitu loh. Jadi makanya hukumannya sapi. Itu di dalam masalah hukum adat yang 100. Nah, itulah antaranya membunuh atau secara sadis kalau sekarang ini. Kemudian ada juga perselingkuhan. Hukum adat yang 100 ini bagaimana? Katakanlah daging kerbau harus 100 kilo. Beras harus 100 gantang. Semuanya 100. Kain putih untuk pembersih itu 100 meter. Jadi semuanya itu harus 100.
gue tuh selalu tertarik sama sejarah, termasuk sejarah peradaban. Khususnya di Rantau Panjang ini, tadi sempat cerita juga sama Pak Iskandar, bahwa sebelum generasi ke-8, atau sebelum generasi ya ke-8 dan di bawah abad ke-16, masyarakat di Rantau Panjang ini masih menganut animisme atau kepercayaan lokal. Namun sampai pada titik di mana kedatangan seorang tokoh Islam, tokoh Muslim, Sayyid Mustafa yang dimakamkan kebetulan di sini, berasal dari Persia yang dipercaya juga sebagai murid dari Sunan Gunung Jati. Gitu. Jadi setelah kedatangan beliau, akhirnya tersiarlah agama Islam di daerah Rantau Panjang ini. Nah, gua kebetulan juga udah ada di sini dan mau ziarah dulu. Prasasti Batu Batulih terletak di Desa Karangbrahi adalah bukti sejarah yang diperkirakan dibuat pada masa Kerajaan Sriwijaya sekitar tahun 680 Masehi. Pesan yang tertulis dengan huruf Pallawa ini berisi tentang kutukan untuk orang-orang yang tidak patuh kepada raja. Sebenarnya ada satu hal yang sangat menggugah dan tidak mungkin gue lewatkan ketika mencari informasi sebelum sampai ke Kabupaten Merangin ini. Jadi ditemukan satu buah, mungkin saya juga nggak tahu ini, gue juga nggak tahu gitu ini prasasti atau sebuah batu biasa, tapi yang jelas di desa Karangbrahi ini ditemukan sebuah prasasti yang disebut dengan batu Batulih. Setelah gue lihat juga dan gue hitung, ternyata ada 16 baris berbentuk tulisan yang konon ketika dicari informasinya, ketika dibaca-baca juga, 16 poin ini adalah seperti bentuk-bentuk pasal. Tahun 1727. Jadi ada warga sini yang meninggal dunia. Waktu penggalian kuburnya itu lebih kurang semeter lah ke kedalamannya, ketemulah batu Batulih ini. Setelah ditebung, dilihat agak aneh dari yang lain, diberitahu kepada yang masa itu Haji Temung Lake yang berkuasa di desa ini, sebagai tokohnya lah. Nah, jadi rame-rame orang ke lokasi, sampai ke lokasi ditengok agak aneh, dibongkar. Lebih kurang 10 tahun yang lewat, pernah saya mimpi, Pak, masih tinggal di rumah ini dulu, pernah mimpi lebih kurang 30 meter dari arah kanan dari penemuan yang ini ada lagi batu. Kayaknya batu kayak itulah, cuma gambarnya gambar burung, gambar ayam, kotak-kotak gambarnya gitu ya. Enggak tulisan gitu, enggak. Nah, dia tuh. Jadi di samping itu juga, di samping penemuan itu juga ada bukit. Di atas bukit itu ada penemuan struktur candi. Pernyataan dari juru kuncinya itu bahkan tidak pernah ditemukan batu-batu lainnya di tempat itu. Berarti bisa kalau menurut hemat gue gitu ya, logika gue adalah ini kayaknya batu yang bukan batu sembarangan, karena isinya pun ada 16 pasal yang ketika kita urutkan satu persatu itu seperti mantra-mantra kayak lo jangan deket-deket sini deh, lo jauh-jauh deh dari perbatasan ini karena ada yang jaga. Gue sih logika gue menyimpulkan itu sebagai satu batu yang dipasang untuk batas agar tidak sembarangan orang bisa masuk ke kawasan mungkin Sriwijaya. Arokaryoksilon adalah nama ilmiah dari fosil sebuah pohon pandan purba yang sudah ada sejak era Permian awal sekitar 300 juta tahun lalu. Fosil ini jauh lebih tua dari usia Pulau Sumatera yang terbentuk 125 juta tahun lalu. Hal yang unik dari fosil ini adalah ia hidup, berkembang, dan mati di tempat yang sama atau dalam istilah geologi disebut in situ. Oke, jadi Cynthia Tengens ini adalah hal yang paling gue tunggu ketika memutuskan untuk memilih Geopark Merangin Jambi. Ketika dalam penyusunan perjalanannya, yaitu rafting. Gitu. Jadi kita sekarang ada di Air Batu. Kita akan memulai perjalanan rafting sepanjang 18 km yang finishnya akan ada di mana nih? Di Teluk Wang. Di Teluk Wang. Tapi ya? nanti kita mampir dulu, akan mampir di tengah jalan, kita akan makan siang. Spotnya di mana kita belum tahu. Kita belum tahu, karena ini kan 18 km dan katanya kita juga akan melewati jeram sebanyak 23 buah jeram. Banyak ini akan nih. menantang sekali. Dan dalam perjalanannya utamanya kita akan melihat berbagai macam, mungkin puluhan fosil yang usianya sudah 300 juta tahun. Geopark Merangin Jambi itu sebenarnya kami bagi 3 segmen. Nah, yang pertama itu segmen inti, itu di komplek fosil Flora Jambi. Nah, fosil Flora Jambi ini itu ada beberapa fosil
berusia permian 300 juta tahun, dan dia istimewa di dunia. Istimewa di dunia karena dia in situ. Salah satunya adalah arau karyoksilan pohon arau. Dia tumbuh, berkembang, mati, terus tertutup oleh letusan gunung, memfosil, dan tersingkap in situ di tempat yang sama. Sudah siang. Oh iya. Sebelum kita berangkat, ini ada perkembangan sedikit. Ini sungainya lagi sedangnya, atau pasang atau tidak kan? Sudah bagus. Ini kakaknya perdana ya semuanya? Iya. Sini perdana. Ini mohon dicek dulu pelampungnya sama helm kan, biar tahu dari kenyamanan kita. Ya. Trek kita kurang lebih 13 kilo perjalanan kita. Titik berhentinya kurang lebih 4. Ada posisi arah Silon, kemudian kurang lebih 300 juta tahun lalu. Yang kedua ada air terjun, yang ketiga air terjun Kolam Jodoh. Sebelum kita berangkat, ada baiknya mari kita berdoa menurut agama Timur. Berdoa mulai. Sebelum mulai juga kita katanya harus cuci muka dulu, terus supaya selamat sampai tujuan. Kita sudah dalam perjalanan mengarungi Sungai Merangin. Yes, kita mau mengarungi Sungai Merangin. Ini abang-abangan kita. Kata abang-abangnya kalau memang jeramnya terasa menakutkan, berteriak saja, luapkan saja. Coba contoh teriaknya gimana? Gitu. Ini kita juga ditemenin sama Pak Eko. Ya, selamat siang. Halo. Selamat datang di Geopark Merangin Jambi. Selamat datang. Semoga ini Terima menjadi kasih. pengalaman dan ulang datang terus. Oke, mantap. Kita juga melewati banyak jeram yang gua rasa ini jeram-jeram yang cocok banget buat dilakukan sebagai tempat untuk profesional gitu. Sepanjang perjalanan rafting itu, selain kita seru-seruan, kita juga didampingi sama Pak Eko dari Geopark yang merupakan seorang geologis lah ya. Dan kerennya lagi, Pak Agus, GM-nya juga ikutan. Jadi mereka ini benar-benar semuanya jiwa muda lah. Bahkan gue interview Pak Eko tuh sambil kesiram-siram air jeram. Jadi Sungai Merangin ini Ya. hulunya di Danau Kerinci. Danau Kerinci ya? Persis benar di Danau Kerinci. Jadi dari Danau Kerinci itu kalau kita telusuri ya ketemu sungai ini. Inilah sensasi wawancara di sembur-sembur air, Pak. Iya. Ini wawancara 4D nih kalau di bioskop nih. Ada air-air muncrat. Mantap. Gue lagi ketawa, airnya masuk ke dalam mulut. Nelan. Dan yang uniknya lagi adalah para pemandunya tuh warga-warga lokal yang semuanya masih muda. Dan ternyata setelah gue kulik-kulik, ternyata mereka atlet loh. Keren banget. Gue tanya kan, pernah ikut PON nggak? Ternyata pernah audisi, tapi ternyata nggak lolos. Dan gue akui skillnya luar biasa sih mereka. Anak-anak muda kayaknya umurnya 10 tahun di bawah gue mungkin ya. Dan benar-benar dikaryakan dengan baik oleh pemerintah setempat ya. Maksudnya mereka difasilitasi, bahkan mereka semua sudah punya sertifikat yang layak gitu. Jadi wisatawan, tamu tuh udah nggak perlu worry lagi. Oke Sobat Parekraf, sembari break sejenak, ini adalah spot yang wajib dikunjungi ketika mengarungi Sungai Merangin ini. Karena ini legend nih, boleh dijelaskan nggak dari Pak Eko? Daya tarik utama atau nilai internasionalnya Geopark Merangin Jambi itu adalah fosil flora Jambi ya. Kalau di literatur dia menyebutnya flora Jambi. Nah, salah satunya itu adalah fosil arau Saryoksilon yang ada di geosite Teluk Gedang, fosil kayu. Jadi penelitian menunjukkan bahwa itu adalah elemen pembentuk Pulau Sumatera. Jadi Sumatera itu terbentuk dari beberapa teran atau kepingan benua mozaik. Awalnya dulu itu berada di satu benua yang besar. Dunia itu atau bumi ini satu benua besar yang disebut Pangea. Di Pangea itu mengalami
pecah atau berpisah menjadi Gondwana dan Laurasia yang besarnya. Nah, Gondwana ini dia kemudian mengalami pecah lagi menjadi ada Indochina, Cina Utara, Cina Selatan, dan semuanya itu tergabung dalam Kepulauan Cartesia. Jadi Kepulauan Cartesia itu akhirnya proses itu berjalan terus dari depon skala geologi sampai pembentukan sekarang itu akhirnya elemen dari Gondwana tadi yang tergabung dalam Cartesia itu dibawalah ke pembentukan Sumatera. Dan yang menarik perhatian tentu aja fosil arau yang dipercaya sebagai pohon pinus purba. Itu benar-benar gede banget sih fosilnya. Dan ketika dijelaskan sama Pak JM dan Pak Eko pun gue geleng-geleng kepala sih, kok bisa gitu ada fosil ini bertahan di aliran sungai yang sederas itu. Sedangkan Sumatera yang terbentuk sekarang itu berumur 120 juta tahun. Jadi batuan atau fosil yang ada di Arau itu lebih tua dari bentuk Pulau Sumatera yang sekarang. Jadi Sumatera memang terbentuk dari kepingan atau teran-teran renik dari benua masa lalu. Si Arau Karyaxilon itu yang umurnya udah 300 juta tahun, dimana dari Pulau Sumatera belum kebentuk aja, fosil ini udah di sini loh. Dan ini adalah salah satu fosil yang nggak banyak dimiliki di tempat lain karena dia masih in situ itu kan. Kalau gue sendiri ngerasanya kayak bangga banget sih punya kesempatan untuk ketemu si legend ini. Jadi Bang Eko, selama perjalanan di sungai ini kita juga bakal ngelihat banyak biodiversity ya. Salah satunya tadi banyak pohon duren, terus ada matoa hutan juga ya. Hutan. Selain itu ada apa lagi, Bang Eko? Ya kalau ya lebih ke fauna ya. Oh, lebih ke fauna ya kalau di sini ya. City yang lain. Iya. Kita lihat fauna, primata khususnya primata, ya. Sama kelelawar. Oh, kelelawar ada juga. Ada. Berarti menjelang petang dia keluarnya ya? Biasanya dia siang juga ada yang berpindah, suka terbang. Kalau lagi iya. beruntung kita bisa juga menikmati. Oke. Tapi wajarnya orang melakukan kegiatan arum jeram di sini tuh pagi hari ya? Iya, dia biasa lebih asik pagi hari karena nanti kita juga bisa dengar suara-suara siamang. Oh iya. Matanya kan biasa jam 10 sampai jam setengah 12 itu. Setengah 12 ya? Oke. Suara. Rangkong juga rangkong juga ada ya? Terbang. Kalau rangkong kan terbangnya dari pohon ke pohon aja ya kan? Nah. Wow, ini mulai lagi. Interview yang sangat menegangkan ya. Tenggelam Pak Agus. Pak Agus. Kemarin jaraknya lumayan panjang ya sebenarnya, dan kita tuh di air tuh berjam-jam, tapi karena saking serunya nggak berasa. Pengalaman rafting yang pertama buat gua untuk bisa lihat banyak hal dalam satu aliran sungai gitu. Jadi ini kan dia kalau bahasa geologinya atau bahasa ilmiahnya lah, ini kan pusulina. Pusulina? Ya, masuk kelas kerang-kerang yang kecil. Tapi gitu. dia di laut kan? Di laut. Nah, ini di laut berarti menandakan bahwa memang di sini dulunya laut, tapi 300 juta tahun yang lalu. Terus juga kemarin tuh sempat bertemu beberapa fosil yang bahkan uniknya lagi ada satu fosil yang baru ditemuin sebulan lalu pas teman-teman Indonesia ini lagi survei. Kemarin kita bantu rame-rame buat tutup si fosil itu supaya nggak diganggu sama masyarakat lokal. Karena fosil yang ditemukan ini posisinya dekat sekali dengan air terjun yang jadi tempat wisata. Tim Indonesia kini sama tim BT Geopark menyelamatkan fosil. Dan tempat rest kita itu juga unik sih. Jadi tempat rest kita air terjun tuh biasanya cuma kalau gua arum jeram di daerah lain tuh paling cuma di pinggir
sungainya cuma ada gubuk gitu. Oh, ini kita kemarin istirahatnya sambil menikmati air terjun. Wah, itu keren banget sih. Air terjun itu airnya bersih ya, terus alirannya santai, kita bisa mandi sambil dipijet tuh punggungnya kayak air terjun itu. Pengalaman yang luar biasa sih.